warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CKP Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, saya Ika Sukanegara sebagai coach, dan saya Dewi Lestari sebagai observer, dan saya Siti Udaibia sebagai coach. Berikut penampilan videonya. Selamat menyaksikan. Hai, assalamualaikum. Apa kabar Bu Baby? Alhamdulillah. Ini saya dengan Bu Ika. Halo Bu Ika, selamat siang ya. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, di tengah panas-panasnya cuaca kali ini ya Bu ya. Iya, panas sekali, luar biasa cuaca. Tapi harus tetap semangat. Iya. Oke, dengan kegiatan ini ya Bu ya, kita kan sedang mau melakukan, saya di sini kan sebagai observer ya. Iya. Kegiatan Ibu kan nanti akan coaching dengan nanti coachingnya berarti Ibu Ika selaku coachnya ya. Nah, baik di sini kita akan melakukan sebuah kegiatan pra observasi ya Bu ya. Iya. Jadi tenang Bu Ika, nggak usah tegang. Baik, saya di sini Baby Lestari sebagai observer, kita akan melakukan sebuah kegiatan pra observasi. Baik. Nah, langsung dimulai aja Bu Ika ya. Iya. Baik, yang pertama saya ingin mengajukan pertanyaan Bu Ika. Yang pertama saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana kompetensi apa yang mau dikembangkan dalam kegiatan ini Bu Ika? Kompetensi saya yang akan dikembangkan itu presence, mendengarkan aktif, dan pertanyaan bermakna. Baik. Nah, kalau dari itu bagian mana sih yang mau dikembangkan dari ketiga tersebut yang Bu Ika ungkapkan nih? Bagiannya itu dari presence saja sepertinya yang akan saya kembangkan. Berarti dalam kegiatan harus berkehadiran penuh. Iya. Bu Ika. Iya. Nah, lalu bagaimana sih penilaian terhadap Bu Ika sendiri nih? Terhadap kompetensi yang mau dikembangkan ini bagaimana? Saya akan dikembangkan itu presence. Iya. Nah, lalu harapan dari observasi ini bagaimana Bu Ika? Dari harapan dari observasi itu saya berharap kemampuan saya dalam bidang dalam presence ini dapat lebih baik lagi seperti itu saja itu. Oke, saya simpulkan ya Bu ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan dari segi presence-nya ya. Iya. Baik, semoga itu terwujud. Itu saja yang dapat saya ajukan pertanyaan ini Bu Ika ya. Terima kasih banyak untuk kegiatan hari ini ya. Bu Ika ya. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Ika, Bu Baby. Waalaikumsalam. Oh, ini yang namanya Bu Debi. Oh iya. Gimana Bu? Iya, ini saya mau ngobrol dengan Bu Ika. Iya. Assalamualaikum Bu Debi, apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Ika, hari ini aku sehat. Iya, alhamdulillah. Kalau kabarnya sehat Ibu. Sepertinya Ibu kurang bersemangat sih Bu. Kenapa Ibu? Apakah lagi ada keresahan dalam hati? Coba kita ngobrol Ibu. Siapa tahu sedikit mengurangi beban Ibu hari ini. Iya nih Bu, lagi kurang semangat, lagi pusing. Kenapa kurang semangat? Pusing kenapa Ibu? Masalahnya apa? Boleh biar ngobrolnya lebih enak ya Bu ya. Iya. Gini Bu, saya itu sedang bingung Bu Bingung kenapa? tentang pembelajaran di kelas saya. Oh ya. Saya mengajarkan bahasa Indonesia Iya. di kelas 12 IPS 1 Iya. pada materi teks prosedur. Hmm. Murid tidak fokus Bu sepertinya dan kurang antusias sih dalam pembelajaran gitu. Iya. Saat saya berikan penilaian, penilaian secara formatif itu nilai-nilai itu sangat rendah seperti itu Bu. Saya memberikan metode yang sama di kelas, Ya. tapi nilai mereka cukup lumayan di kelas yang lainnya. Tapi kenapa di kelas yang 12 IPS 1 ini nilainya cukup rendah ya Bu ya? Oh, jadi Bu Debi itu saat ini merasa murid-murid kok tidak fokus dan antusias saat pelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 IPS 1 tentang teks prosedur sehingga nilai mereka jelek. Begitu ya Bu Debi ya? Iya Bu Ika. Iya. Saya rasakan kok murid-murid itu kurang paham gitu mengenai materi teks prosedur. Mereka tidak
ribut saat pembelajaran, tetapi mereka tuh terlihat bosan gitu saat Iya. pembelajaran. Oke Bu Debi, karena waktu ngobrol kita ini pendek ya Bu ya. Jadi apa yang ingin Bu Debi dapatkan nih dari obrolan kita hari ini Bu? Saya sih Bu berharapnya gitu mendapatkan solusi dengan ngobrol-ngobrol kita hari ini gitu. Solusi supaya murid-murid di kelas saya itu bisa antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini gitu. Mereka bisa menjadi lebih baik lagi gitu Bu. Begitu. Oke. Berarti kita mencari solusi ya Bu ya supaya murid-murid kita itu murid-murid kelas itu fokus dan antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia materi teks prosedur. Begitu Ibu ya. Iya Bu Ika, supaya murid-murid paham materi saya itu saat saya mengajar sudah mengumpulkan PowerPoint seperti itu Bu, yang menjelaskan tentang teks prosedur dan saya hanya beri contoh-contohnya saja. Saya sudah menggunakan slide yang bagus bahkan dilengkapi dengan video-video yang menarik seperti itu Bu. Tapi kok murid itu terlihatnya bosan dan tidak semangat untuk memperhatikan seperti itu Bu. Sehingga nilainya itu berdampak kurang bagus gitu. Begitu ya Bu ya. Baik Ibu, menurut Ibu, nih menurut Bu Devi nih, anak-anak yang fokus, yang antusias, dan yang memahami teks prosedur itu seperti apa menurut Ibu? Mana ya Bu ya? Menurut saya murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari seperti itu Bu. Lalu yang memahami materi, terus dengan jelas misalnya tahu jenis-jenis teks prosedur dan langkah-langkah membuat teks prosedur seperti itu Bu. Gitu. Kalau murid-murid Ibu tuh ada di level 1 sampai 10, menurut Ibu murid-murid Ibu tuh di kelas 12 IPS 1 itu berada di level berapa Ibu? Kalau saya amati dan analisa saya Bu ya, rata-rata itu mereka itu berada masih di level 5 Bu. Iya. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias, dan memahami materi teks sumber prosedur. Tapi ada yang sama sekali tidak fokus Bu atau tidak antusias dan akhirnya tidak memahami teks prosedur. Jadi kira-kira berada di level 5 itu salah nggak ya Bu? Oke, menurut Ibu, murid-murid tadi itu Bu Devi itu berada di level 5 ya Bu ya, untuk bisa fokus, antusias, dan memahami materi. Oke, jadi menurut Bu Devi nih, murid-murid Ibu, kalau berada di level 5 ya untuk bisa fokus, antusias, dan memahami materi, apakah ada kemungkinan murid-murid Ibu itu ada di level 10 Ibu? Mungkin bisa Bu memahami teks prosedurnya dari level 10. Tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan ke angka 8 Bu karena itu perlu proses yang lumayan lama gitu Bu. Seperti itu. Baik, level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya Ibu. Ya. Menurut Ibu Devi, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid Ibu supaya berada di level itu dalam memahami materi teks prosedur Ibu? Itu Bu yang saya masih bingung mau apa ya Bu ya. Saya sempat terpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan pembelajaran. Seperti yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak kemarin. Iya. Nah, itu seperti apa ya Bu ya? Oh, bagus itu idenya Ibu. Sekalian nanti mengimplementasikannya di kurikulum Merdeka. Coba kira-kira rencana aksinya itu bagaimana Ibu Devinya tuh? Nah, jadi di awal semester kemarin itu saya udah melakukan asesmen diagnosis non kognitif. Gaya belajar yang saya udah menganalisisnya, ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajar 80% kinestetik, yang lainnya auditori, dan visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Seperti kan ada konten, proses, dan produknya. Wah, itu sih tadi Ibu yang Ibu jelaskan tadi itu sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di dalam materi teks prosedur tadi, Bu? Baik Bu.
Mungkin seperti ini Bu rencana saya dalam aksi nyatanya, yaitu untuk diferensiasi konten dan proses saya menyiapkan bahan saja dan aktivitas yang berbeda-beda sesuai gaya belajar murid. Misalnya yang kinestetik, saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman sesuai langkah-langkahnya seperti itu. Lalu yang gaya belajar auditori bisa saya siapkan lembar kerja membuat teks prosedur dengan Canva seperti itu. Sedangkan yang gaya belajar visual, saya siapkan video-video tentang proses, tentang teks prosedur. Nah, selain itu, untuk penilaiannya saya menugaskan untuk membuat teks prosedur membuat makanan dan minuman dengan video seperti TikTok atau teks atau komik. Ya, oke. Menarik sekali Ibu, sangat-sangat menarik sekali tadi Bu Debi. Menurut Bu Debi nih, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini Bu? Mungkin kendalanya saya perlu waktu nih Bu, ya, untuk menyiapkan media-media yang sesuai gaya belajar murid dan butuh teman guru untuk diwawancari waktu kegiatan nanti Bu. Ya. Rencana Ibu ini sudah baik nih Bu Debi nih. Apakah menurut Bu Debi akan ada kendala untuk menerapkan rencana ini Bu nanti Bu? Mungkin Ini benar mungkin kendala ini. oh aku bisa ya. Yang menarik ukuran keberhasilannya Ukuran keberhasilannya murid-murid harus antusias gitu. Jawabannya ini salah ya. ulang-ulang kita dari sini ya. Berarti aku tadi jawabannya salah ya. Iya, iya. Oh iya. Aku jawabannya yang bawahnya. Iya, di senang. Menarik berarti dari menarik ya. Iya. Jadi menurut Bu Debi nih, nanti urus nggak gitu gitu. Oke. Wah menarik sekali Bu Debi. Menurut Bu Debi nih, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini Bu Debi? Ukuran keberhasilannya murid-murid jadi fokus Bu, anak antusias dan memahami teks prosedur dengan baik. Nah, penilaiannya tidak monoton dalam mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid kreatif. Iya. Rencananya sudah baik nih Bu Debi. Ini apakah menurut Bu Debi akan ada kendala untuk menerapkan rencana ini Bu? Mungkin kendalanya saya perlu waktu nih Bu, misalkan untuk menyiapkan media yang sesuai gaya belajar murid dan butuh teman guru untuk diwawancarai waktu kegiatan nanti Bu. Oh, iya Bu Debi ya. Perlu beberapa waktu lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan Ibu. Mungkin butuh waktu 2-3 hari Bu Ika dari mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, KPD dan lain-lainnya. Adakah seorang yang mungkin bisa membantu Bu Debi untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk diwawancarai tentang teks prosedur yang tadi Ibu jelaskan pada saat pembelajaran Ibu? Saya bisa berkolaborasi dengan Bu Nining Bu, Master BPL, jurusan Bahasa Indonesia di sekolah saya. Jadi kami bisa berdiskusi menyiapkannya Bu. Oke, baiklah. Kira-kira kapan nih Ibu mau menerapkannya di kelas Ibu? Jadwal mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 IPS 1 itu kan hari Senin Bu. Nah, jadi hari ini Kamis, maka Senin depan akan saya terapkan. Oke, baiklah Bu Debi. Nah, kita kan sudah ngobrol nih Bu nih. Apa yang Ibu Debi dapatkan dari sesi-sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini Ibu? Awalnya kan saya bingung ya Bu Ika ya untuk pembelajaran Bahasa Indonesia teks prosedur di kelas 12 IPS 1 ini. Saya muridnya tidak fokus dan tidak antusias yang mengakibatkan nilai mereka itu jelek. Tapi di akhir obrolan kita ini saya sudah mendapatkan Bu solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid. Dan saya akan berkolaborasi dengan Ibu Nining sesuai dengan tujuan utama kita ngobrol tadi Bu. Iya. Wah bagus Bu Debi sudah menemukan solusinya ya. Tetap semangat dan terus belajar untuk mencerdaskan anak bangsa Ibu. Iya Bu Ika, saya mulai semangat lagi nih Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Ika. Iya. Sudah ngobrol dengan saya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu Debi. Kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya ya Bu ya. Setelah nanti pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa cerita ke saya bagaimana keseruannya Ibu ketika nanti belajar di kelas ya. Baik Bu Ika, saya lagi terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Ika ya. Iya, sama-sama Ibu.
Baik, terima kasih ya Ibu. Saya Iya. pamit dulu ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak. Semangat. Semangat ya Bu Dewi. Bu Ika ya, sudah selesai kegiatannya? Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Gimana rasanya? Rasanya plong, alhamdulillah plong. Saya jadi yang sudah tadi ngerasa deg-degan, sekarang udah lebih tenang, lebih Iya. Baik. Nah, karena memang saya di sini sebagai observer ya Bu ya, Iya. saya ingin mengajukan pertanyaan. Iya, Yang pertama, udah bisa dimulai Bu Ika? boleh. Yang pertama, bagaimana sih penilaian terhadap performing tadi, kegiatan coaching tadi Bu Ika? Saya rasa pertemuan tadi itu antara saya dan Bu Dewi itu sudah baik gitu. Baik ya. Ya, Lalu apa sih yang membuat Bu Ika menilai demikian? saya rasa dari obrolan tadi itu saya akan mengembangkan supaya lebih baik lagi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Ika? Boleh dengan senang hati. Tadi Bu Ika bagus banget ya, dari awal Bu Ika menyambut coaching, itu dimana coaching ini kan pasti ingin bercerita tentang permasalahannya. Lalu Bu Ika terus sebagai coach ini saya rasa sudah baik ya dari segi pertanyaan yang bermaknanya, pertanyaan berbobot untuk coaching seperti itu. Saya rasa juga dari awal penilaian yang Ibu yang ingin kembangkan saya rasa sudah berkembang. Oke, terima kasih banyak Bu Baby atas pemaparannya. Bagaimana nih Bu Ika tentang penilaian tadi? Tentang penilaian tadi ya mungkin saya harus mengembangkannya lagi Ibu supaya lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Namun ada beberapa hal juga yang Iya. kita perhatikan ya. Iya, kekurangan. Nah, dulu yang saya tadi amati itu ketika Ika sedang coaching dengan Bibi, saya rasa ketika ini Bu, pendengaran yang aktif dalam artian ketika si coach mengeluhkan sesuatu permasalahannya, Bu Ika ketika mendengar aktif kan pasti langsung spontan refleks untuk menanyakan sesuatu gitu kan. Nah, di situ ada beberapa jeda yang saya lihat ya. Jadi memang ketika melakukan sebuah kegiatan coaching ini kita sebagai coach itu berperan sangat aktif, present tadi gitu kan. Jadi di mana ketika si coach ini menyampaikan permasalahannya, Ibu langsung tanggap gitu. Jadi langsung ngasih pertanyaan yang bermakna ketika jadi si coach ini pun tidak mengarah ke sebuah sesi curhat yang berlebih. Itu saja sih. Jadi banyak yang sudah berkembang dalam diri Bu Ika ya. Saya rasa hasil ini saya ucapkan selamat Bu Ika ya. Semoga apa yang Ibu harapkan Ibu bisa berkembang lagi ya. Udah itu saja Bu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kegiatan ini ya Bu Ika ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke.